Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan dividen. Ada 3 keputusan penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi, kedua keputusan struktur modal, yang ketiga kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan, yaitu memutuskan pilihan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen ataukah akan ditahan sebagai laba ditahan yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber dana untuk investasi. Kebijakan dividen memiliki 2 aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek manajerial. Model harga saham untuk satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan konstan adalah sebagai berikut. P0 sama dengan D1 dibagi KE dikurangi G. Nah, di sini nilai perusahaan ditentukan oleh nilai modal sendiri dan nilai utang. Nah, pembayaran dividen yang lebih besar, D1-nya, cenderung akan meningkatkan harga saham. Meningkatnya harga saham berarti meningkatnya nilai perusahaan. Tetapi pembayaran dividen yang semakin besar akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk investasi, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan selanjutnya akan menurunkan harga saham. Ada 3 teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori dividen tidak relevan atau dividend irrelevance theory. Yang kedua, bird in the hand theory. Yang ketiga, tax preference theory. Yang pertama, teori dividen tidak relevan atau dividend irrelevance theory. Teori ini diajukan Modigliani and Miller berdasarkan asumsi yang tidak realistis, yaitu tidak ada biaya pajak dan biaya broker, sehingga tidak berpengaruh apakah memilih rasio pembayaran tinggi atau rendah. Mungkin saja tidak benar, perlu tes empirik. Implikasi kebijakan adalah apapun keputusannya, artinya seberapa besar rasio pembayaran dividen, investor menganggap sama saja. Pemegang saham atau investor menganggap sama. Tidak berbeda apakah laba akan ditahan ataukah akan dibagi sebagai dividen. Investor dapat menciptakan sendiri kebijakan dividen. Jika mereka membutuhkan kas, mereka dapat menjual sahamnya. Dan jika mereka tidak ingin kas, mereka dapat menggunakan dividen untuk beli saham. Berikut adalah asumsi-asumsi pendapat Modigliani and Miller. Yang pertama, pasar modal yang sempurna di mana semua investor bersikap rasional. 2. Tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan. 3. Tidak ada biaya emisi atau flotation cost dan biaya transaksi. 4. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri perusahaan. 5. Informasi tersedia untuk setiap individu, terutama yang menyangkut tentang kesempatan investasi. Pendapat Modigliani and Miller. Nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan, tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat Modigliani and Miller yang penting. Pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau pemenuhan dana yang lain. Dan dalam kondisi keputusan investasi yang given, maka apabila perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, perusahaan harus mengeluarkan saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Kenaikan pendapatan dari pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham sebagai akibat penjualan saham baru.
Sedangkan laba yang diperoleh dibagikan sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan tidak mempengaruhi kemakmuran pemegang saham. Rumus atau model penilaian saham satu periode sebagai berikut. Harga saham pada awal periode adalah sebesar nilai sekarang atau present value atas dividen yang dibayar akhir periode pertama atau D1 ditambah dengan nilai sekarang harga saham di akhir periode pertama atau P1. Atau rumusnya sebagai berikut. P0 sama dengan D1 plus P1 per 1 plus KE pangkat 1. Anggaplah perusahaan saat ini dibiayai dengan 100% modal sendiri. Total nilai perusahaan adalah harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar atau N. Sehingga nilai perusahaan pada tahun ke-0 tampak dalam persamaan 12,2. Awalnya 12,1, kemudian semuanya dikalikan N menjadi NP0 sama dengan ND1 plus NP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Misalkan perusahaan ingin mengeluarkan saham baru sebagai pengganti pembayaran dividen sebanyak M lembar saham. Tentunya saham baru tersebut akan dijual pada tahun pertama T sama dengan 1 dengan harga jual sebesar P1 dan memberikan total dana sebesar MP1. Saham baru sebanyak M tidak akan menerima dividen D1. Jika persamaan 12,2 pembilangnya ditambah dan dikurangi dengan MP1, maka tidak akan berpengaruh nilai saham tersebut dan diperoleh persamaan 12,3. Dari persamaan awal 12,2, kemudian ditambah dan dikurangi dengan MP1. Mengapa ditambah dan dikurang dengan MP1? Karena perusahaan mengeluarkan saham baru, jadi plus MP1, tetapi kemudian saham itu diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen, jadi dikurangkan MP1. Rumusnya akan menjadi NP0 sama dengan ND1 plus NP1 plus MP1 dikurangi MP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Kemudian rumus ini akan disingkat, P1-nya dikeluarkan menjadi sebagai berikut. NP0 sama dengan ND1 plus N plus M dalam kurung MP1 kurang MP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Jika tidak ada utang, pada tahun pertama besarnya sumber dana MP1 plus X harus sama dengan besarnya penggunaan dana, yaitu I plus ND1. Di mana I adalah kebutuhan dana untuk investasi dan X adalah laba bersih. Atau bisa digambarkan dengan rumus MP1 plus X sama dengan I plus ND1. Rumus ini bisa disingkat dengan MP1 sama dengan I plus ND1 minus X. Laba bersih ditambah dengan penjualan saham baru harus sama dengan investasi baru ditambah dengan pembayaran dividen atau total dana atas penjualan saham baru, ditentukan oleh besarnya investasi. Jadi rumusnya kita masukkan NP0 sama dengan ND1 plus dalam kurung N plus M P1 minus I plus ND1 minus X dibagi 1 plus KE pangkat 1. Jadi dari rumus ini bisa dijelaskan bahwa nilai perusahaan pada tahun ke-0 atau T sama dengan 0 sebesar nilai sekarang total dividen yang dibayarkan pada tahun pertama, yaitu ND1, ditambah total nilai saham yang beredar pada tahun pertama, yaitu N plus M P1
dikurangi total nilai saham baru yaitu MP1. Dari sini NP0 kita ringkas sama dengan dalam kurung N plus M P1 minus I minus X per 1 plus KE pangkat 1. Jadi sudah kita dapatkan persamaan NP0 sama dengan dalam kurung N plus M P1 minus I plus X per 1 plus KE pangkat 1 atau persamaan 12,5. Dari persamaan 12,5 tidak ada lagi ND1. Pada tahun ke-0, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh dividen periode berikutnya. Besarnya pendapatan bersih atau X, investasi atau I, dan nilai saham pada akhir periode pertama atau N plus M P1 tidak tergantung atas besarnya dividen periode pertama atau D1. Modigliani and Miller menyimpulkan bahwa nilai perusahaan saat ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Jadi, pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk capital gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen saat ini maupun di masa datang. Pemegang saham merasa indiferen atas kebijakan dividen. Kita lanjutkan dengan teori kebijakan dividen yang kedua, yaitu bird in the hand theory. Gordon and Littner beranggapan bahwa investor berpikir bahwa dividen saat ini lebih pasti, sehingga kurang berisiko dibandingkan kemungkinan keuntungan modal di masa depan. Oleh karena itu, mereka lebih menyukai dividen saat ini. Atau dengan analog, investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1.000 burung di udara. Dengan demikian, investor akan menilai tinggi pada perusahaan yang memberikan rasio pembayaran dividen tinggi saat ini. Implikasinya bahwa kebijakan dividen akan lebih disenangi dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi, dan rasio pembayaran dividen tinggi akan menaikkan P0. Yang ketiga adalah tax preference theory. Kenyataannya, capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen. Maka saham yang memiliki pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. Capital gain adalah selisih antara beli dan jual saham. Tetapi sebaliknya, jika capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain menjadi berkurang. Namun pajak atas capital gain masih lebih baik dibandingkan dengan pajak atas dividen. Karena pajak atas capital gain dibayar setelah saham dijual, sedangkan pajak atas dividen dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. Periode investasi juga mempengaruhi pendapatan investor. Jika investor hanya membeli saham untuk jangka waktu 1 tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak atas capital gain dan pajak atas dividen. Bagi investor yang dikenai pajak pendapatan perseorangan, pendapatan yang relevan baginya adalah pendapatan setelah pajak. Jadi tingkat keuntungan yang disyaratkan juga setelah pajak. Model penilaian saham dengan tingkat pertumbuhan yang konstan adalah KE sama dengan D1 per P0 plus G. Tingkat keuntungan yang diharapkan, KE, terdiri dividend yield ditambah capital gain yang diharapkan. Untuk memperoleh tingkat keuntungan setelah pajak yang diharapkan, kita harus menyesuaikan kedua komponen tersebut dengan pajak. Misalkan seorang investor berada dalam tingkat pajak pendapatan sebesar 28%.
Investor tersebut dihadapkan pada dua pilihan investasi. Pertama, saham dengan harga pasar Rp100, dividen tahun pertama Rp12, dan tingkat pertumbuhan 3%. Pilihan kedua adalah saham dengan harga pasar Rp100, dividen tahun pertama Rp4, dan tingkat pertumbuhan 11%. Misalkan kedua saham tersebut hanya dimiliki selama setahun. Maka keuntungan yang diharapkan adalah KE sama dengan D1 per P0 plus G sama dengan 12/100 plus 3%. Kita hitung sama dengan 15%. Untuk saham yang kedua, KE sama dengan D1 per P0 plus G sama dengan 4/100 plus 11%. Kita dapatkan angka 15%. Jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. Sebaliknya, jika capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain menjadi berkurang. Tetapi pajak atas capital gain masih lebih baik dibandingkan dengan pajak atas dividen. Karena pajak atas capital gain baru dibayar setelah saham dijual. Sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. Selain itu, periode investasi juga mempengaruhi pendapatan investor. Jika investor hanya membeli saham untuk jangka waktu 1 tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak atas capital gain dan pajak atas dividen. Dari kedua saham tersebut, investor membeli saham untuk jangka waktu 1 tahun. Tingkat keuntungan setelah pajak dapat ditentukan sebagai berikut. KE sama dengan dividend yield dalam kurung 1 plus T plus capital gain yield dalam kurung 1 plus T sama dengan 12%, 1 minus 28% plus 3%, 1 minus 28%. Akan kita dapatkan hasil 10,8%. Demikian juga yang kedua, KE sama dengan dividend yield 1 plus T plus capital gain yield 1 plus T sama dengan 4%, 1 minus 28%, plus 11%, 1 minus 28%. Kita dapatkan hasil 10,8%. Tetapi apabila investor membeli saham untuk selamanya, maka tingkat keuntungan setelah pajak kedua saham tersebut adalah sebagai berikut. KE sama dengan dividend yield 1 plus T plus capital gain yield sama dengan 12%, 1 minus 28% plus 3%. Dapatkan hasil 11,64%. Untuk saham yang kedua, KE sama dengan dividend yield 1 plus T plus capital gain yield sama dengan 4%, 1 minus 28% plus 11%, sama dengan 13,88%. Berikut adalah perhitungan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Di bawah ini adalah tabel tingkat keuntungan setelah pajak sebagai berikut. Seperti yang sudah dihitung di slide yang lalu, untuk 1 tahun saham A dan saham B 10,80%, kemudian sudah dihitung juga yang selamanya untuk saham A 13,88% dan saham B 11,64%. Kemudian dividen sebelum pajak, yaitu tahun pertama Rp12 dengan asumsi tingkat pertumbuhannya 3% per tahun. Jadi didapatkan tahun kedua ditambah 3% dari 12, yaitu 12,36, demikian seterusnya sampai tahun kelima. Dividen setelah pajak dengan tingkat pajak taxes atau tax
28%. Untuk tahun pertama, 28% pajak dari Rp12 adalah 8,64 dividen yang diterima setelah dikurangi pajak 28%. Tahun kedua, dividen after tax adalah 8,9, tahun ketiga 9,17, tahun keempat 9,44, tahun kelima 9,72. Nah, yang ketiga adalah capital gain setelah pajak. Kita hitung dengan rumus P2AT sama dengan P0 1 plus G pangkat 2, di mana P2AT adalah harga saham akhir tahun kedua setelah pajak. Jadi kita masukkan ke dalam rumus P2AT sama dengan 101 plus 3% pangkat 2, kita dapatkan hasil 106,09. Jadi capital gain tahun kedua adalah Rp6,09. Tarif pajak 28%. Jadi capital gain setelah pajak adalah 4,38. Dengan demikian P2AT-nya sama dengan 104,38. Aliran kas setelah pajak tahun pertama adalah Rp8,64 dan 8,9 ditambah 104,38 di tahun kedua. Tingkat keuntungan yang diharapkan atau IRR sama dengan KE sama dengan 10,80%. Dengan cara yang sama, bisa dicari untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Tentunya timbul selisih karena pembulatan. Laba ditahan digunakan untuk investasi yang menghasilkan capital gain. Biasanya pajaknya lebih rendah dibanding pajak dividen. Hal ini tentunya menyebabkan investor lebih senang pada perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang rendah, sehingga menaikkan P0. Jadi investor lebih senang pada perusahaan dengan rasio pembayaran dividen lebih rendah dan menerima capital gain tinggi. Implikasinya perusahaan akan mengambil kebijakan dengan rasio pembayaran dividen rendah dan hal ini akan menaikkan P0. Pendapat ini ternyata bertentangan dengan pendapat Gordon and Littner sebelumnya. Dari ketiga pendekatan itu dapat disimpulkan, yang pertama, Modigliani and Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan, berarti tidak ada kebijakan dividen yang optimal, karena kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan ataupun biaya modal. Yang kedua, Gordon Littner mempunyai pendapat lain bahwa dividen lebih kecil resikonya dibanding capital gain, sehingga GNL menyarankan perusahaan untuk membagi laba ke dalam rasio pembagian dividen yang tinggi dan menawarkan dividen yield yang tinggi untuk meminimumkan biaya modal, the bird in the hand fallacy. Kesimpulan yang ketiga adalah kelompok ketiga berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok terakhir ini menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan sama sekali untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga pendekatan tersebut memberikan kesimpulan yang saling bertentangan. Dua studi empiris untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pertama, untuk menguji pendekatan Modigliani-Miller. Secara teoritis, apabila sampel yang diambil ternyata hubungan antara kebijakan dividen yang berbeda dengan dividen yield dan tingkat pertumbuhan adalah negatif sempurna, berarti mendukung hipotesis Modigliani-Miller. Tetapi, jika ternyata slope garis regresi yang dihasilkan kurang dari -1, maka berarti mendukung pendekatan Gordon-Littner.
Kemudian jika slope atau koefisien garis regresi ternyata negatif, lebih besar lagi, misalnya minus atau setengah, berarti mendukung hipotesis kelompok ketiga. Ternyata hasil studi menunjukkan slope garis regresi yang dihasilkan berkisar antara minus 1. Ini berarti hipotesis Modigliani dan Miller benar, dan menolak hipotesis Gordon dan Lindner, dan kelompok ketiga. Secara statistik harus didukung dua asumsi penting untuk membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak relevan harus terpenuhi, yaitu 1. Faktor lain selain kebijakan dividen harus konstan untuk setiap sampel. Harus dapat diukur tingkat ketepatan dan pertumbuhan yang diharapkan atas sampel perusahaan. Sayang tidak satupun dari dua asumsi tersebut dapat dipenuhi, karena sangat sulit menemukan perusahaan yang dalam praktek sama segalanya, kecuali kebijakan. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang benar. Dalam praktek, manajer keuangan lebih mengetahui kondisi dan prospek perusahaan secara lebih baik, sehingga lebih tahu berapa besar kecilnya laba setelah pajak yang akan dibagikan sebagai dividen. Kebijakan dividen dalam praktek. Prosedur pembayaran dividen. Perusahaan mengumumkan tanggal pembayaran dividen dan besarnya dividen per lembar saham. Pemindahbukuan atau pengalihan hak atas saham ditutup pada saat pembayaran dividen. Jika pemindahan hak dilakukan sebelum pembayaran dividen, maka pemegang yang baru yang akan menerima pembayaran dividen. Perusahaan mengirimkan cek kepada pemegang saham pada tanggal pembayaran. Yang kedua, peraturan yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dividen harus dibayarkan dan laba ditahan saat ini atau periode yang lalu. Selain itu, dividen tidak dapat dibayarkan dari modal saham. Pembayaran dividen tidak dapat dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan insolvensi. Apabila perusahaan mempertimbangkan akan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh, sementara pemegang saham menghendaki untuk menerima dividen, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru. Bagaimana pengaruh kedua alternatif tersebut? Misalkan neraca sebuah perusahaan manufaktur sebagai berikut. PT Astonex. Neraca untuk 31 Desember 2009 dalam ribuan rupiah. Tertera di situ kas 200.000, aktiva lain 1.800.000, total aktiva adalah 2 juta. Semuanya adalah modal sendiri 2 juta. Jadi total pasiva juga 2 juta. Andaikan terdapat kesempatan investasi yang memerlukan dana sebesar 200 juta dan akan memberikan net cash flow setiap tahun sebesar 50 juta untuk selamanya. Biaya modal sendiri sebesar 20%. Apabila perusahaan tidak akan membagikan dividen, maka tidak perlu mengeluarkan saham baru. Dengan demikian, neraca perusahaan akan menjadi kas menjadi 0, aktiva lain 1.800.000, investasi baru menjadi 250.000, total aktiva adalah 2.050.000. Semuanya adalah modal sendiri, yaitu total pasiva 2.050.000. Laba yang diperoleh diinvestasikan kembali, maka kas menjadi 0. Nilai investasi baru tersebut sebesar 50 juta dibagi 20%, sama dengan 250 juta. Maka nilai modal sendiri karena perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen menjadi sebesar 2.050.000. Seandainya perusahaan memutuskan untuk membagikan kas sebesar 200 juta sebagai dividen, maka apabila akan melakukan investasi baru, perusahaan harus mengeluarkan saham baru. Misalkan tidak ada flotation cost. Flotation cost adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menawarkan efeknya kepada publik.
Mereka timbul dari pengeluaran seperti biaya penjaminan emisi, biaya hukum, dan biaya pendaftaran. Maka perusahaan harus menerbitkan saham senilai 200 juta. Dengan demikian, neraca perusahaan setelah emisi saham baru menjadi kasnya 0, aktiva lainnya 1.800.000, investasi baru 250.000, total aktivanya menjadi 2.050.000. Modal sendiri 1.850.000, saham baru adalah 200.000. Total pasifannya juga 2.050.000. Apabila diputuskan membagikan yang 200 juta, maka hak pemegang saham lama menjadi 1M 850 juta. Dua alternatif tersebut dalam kondisi tidak ada flotation cost akan sama saja. Karena kekayaannya tidak berubah, tetap 2M 50 juta. Bedanya yang 1M 850 juta tertanam di dalam perusahaan, sedangkan 200 juta sudah diambil. Bila flotation cost 3%, saham baru yang harus dikeluarkan sebesar 206 juta 185.567 rupiah. Yang 6 juta 185.567 rupiah merupakan flotation cost. Dengan demikian, kekayaan pemegang saham lama hanya sebesar 200 juta. Ditambah 1M 843 juta 814.433. Dapat disimpulkan, bila ada flotation cost, maka emisi saham baru kurang baik, dan kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap kekayaan pemilik perusahaan. Keadaan neraca setelah emisi saham baru menjadi sebagai berikut. PT Astonex neraca 31 Desember 2009 setelah emisi saham dan ada flotation cost. Kas menjadi 0, aktiva lain 1M 800 juta, investasi baru 250 juta, total aktiva 2M 50 juta. Modal sendiri 1M 843 juta 814.433 rupiah. Saham baru 206 juta 185.567 rupiah. Total pasifannya adalah 2M 50 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu yang pertama, kebutuhan dana perusahaan, 2. Likuiditas, 3. Kemampuan meminjam, 4. Keadaan pemegang saham, dan yang kelima, stabilitas dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan dividen adalah aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang, dan persediaan, pola atau schedule pengurangan utang, dan masih banyak faktor lain. Kebijakan dividen yang diambil dianggap telah memperhatikan kebutuhan dana, termasuk investasi yang profitable. Dengan anggapan semacam ini, kebijakan dividen yang ditempuh hanya mempertimbangkan kelebihan dana di masa datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang kedua adalah likuiditas. Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan profitable mungkin akan kurang likuid karena memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai investasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang ketiga adalah
kemampuan meminjam. Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Dalam menentukan dividen payout ratio, banyak perusahaan membandingkannya dengan industri, khususnya dengan perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sama. Meskipun belum tentu sama, namun akan lebih mudah untuk melihat posisi perusahaan dalam industri. Akhirnya perusahaan juga harus menilai pengaruh informasi atas dividen. Apa yang diharapkan oleh investor dalam kaitan ini, maka analis surat berharga sangat membantu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang keempat adalah keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. Dengan dividen payout yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar, hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam konteks pasar. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang kelima adalah stabilitas dividen. Bagi para investor, faktor stabilitas dividen akan lebih menarik daripada dividen payout ratio yang tinggi. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif. Apabila faktor lain sama, saham yang memberikan dividen yang stabil selama periode tertentu akan mempunyai harga yang lebih tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam persentase yang tetap terhadap laba. Berikut adalah gambar kebijakan dividen perusahaan A dan kebijakan dividen perusahaan B. Untuk perusahaan A, kita lihat di sini, dividen per lembar sahamnya berfluktuasi sesuai dengan laba per lembar saham. Jadi, dividen per lembar sahamnya tidak tetap. Berbeda dengan kebijakan dividen perusahaan B, dividen per lembar sahamnya adalah tetap. Berapapun laba per lembar saham, dividen per lembar sahamnya adalah tetap. Berikut adalah alternatif kebijakan dividen. Yang pertama adalah pembayaran dividen yang stabil. Perusahaan yang menganut kebijakan untuk membayarkan dividen per lembar saham dalam jumlah yang stabil cenderung untuk memiliki payout ratio yang rendah pada saat profit tinggi dan memiliki payout ratio yang tinggi pada saat profit mengalami penurunan. Alasan untuk memberikan dividen yang stabil dengan cara membiarkan payout ratio berfluktuasi adalah agar harga pasar saham lebih tinggi. Hal ini mudah dipahami karena dividen yang berfluktuasi lebih berisiko daripada dividen yang stabil. Oleh karena itu, tingkat discount rate yang lebih rendah akan diterapkan pada dividen yang stabil, sehingga nilai saham lebih tinggi. Pemegang saham yang mengharapkan pendapatan dan penerimaan dividen akan lebih suka untuk menerima dividen dalam jumlah yang stabil atau dividen minimum dan mengharapkan adanya premium atas saham itu. Persyaratan listing surat berharga mensyaratkan dividen yang stabil dan tidak terputus. Alternatif kebijakan dividen yang kedua yaitu payout ratio yang konstan. Beberapa perusahaan memilih untuk mempertahankan persentase payout atas laba yang konstan. Dengan demikian, apabila laba yang diperoleh berfluktuasi, maka dividen yang dibayarkan juga akan berfluktuasi. Kebijakan ini cenderung tidak akan memaksimumkan nilai saham perusahaan.
Alternatif kebijakan dividen yang ketiga adalah pembayaran dividen reguler yang rendah, disertai pembayaran ekstra. Kebijakan yang ketiga merupakan kebijakan yang moderat, yaitu merupakan kompromi atas dua kebijakan tersebut yang lebih fleksibel. Ada tiga kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama, stock dividen, yang kedua, stock split, dan yang ketiga, repurchase of stock. Kebijakan pembayaran dividen yang pertama yaitu stock dividen. Stock dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Stock dividen merupakan rekapitalisasi perusahaan. Artinya, stock dividen adalah hanya merupakan pemindah bukuan saja dari rekening laba yang ditahan ke dalam rekening modal saham. Sebagai contoh, kita perhatikan PT Alui yang memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa dengan nominal 8.000 sebanyak 500.000 lembar saham. Totalnya senilai 4M. Capital surplusnya sebesar 1,5 M. Laba ditahan sebesar 7,5 M. Totalnya modal sendiri adalah 13 M. Kemudian perusahaan menentukan stok dividen sebesar 5%. Maka akan ada tambahan saham sebesar 5% kali 500.000 lembar atau sebesar 25.000 lembar. Dengan demikian, untuk setiap 20 lembar saham akan mendapat tambahan 1 lembar saham baru. Apabila harga pasar saham adalah 10.000, maka setelah stok dividen, neraca perusahaan akan menjadi sebagai berikut. Saham biasa nominal 8.000 sebanyak 525.000 lembar. Total nilainya adalah 4,2 M. Capital surplusnya adalah 1.550.000.000 rupiah. Laba ditahan adalah 7.250.000.000 rupiah. Berasal dari 7,5 M dikurangi 25.000 kali 10.000. Oleh karena itu, totalnya modal sendiri adalah 13 M. Kebijakan pembayaran dividen yang kedua adalah stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuan stock split adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading range tertentu. Sebagai contoh, misalkan PT Ilesu menentukan stock split 1 menjadi 2 saham. Saham biasa yang nominalnya 5.000 sebanyak 600.000 lembar saham. Total nilainya adalah 3M. Capital surplusnya adalah 1,5 M. Laba ditahan adalah 7,5 M. Modal sendiri totalnya menjadi 12 M. Setelah stock split, maka akan menjadi saham biasa. Nominalnya menjadi separuhnya yaitu 2.500 dan lembar sahamnya menjadi 2 kali sebanyak 1.200.000 lembar saham. Nilainya adalah 3M. Capital surplusnya adalah 1,5 M. Laba ditahan menjadi 7,5 M. Modal sendirinya total 12 M. Kebijakan pembayaran dividen yang ketiga adalah repurchase of stock. Perusahaan sering harus melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Alasan lain mungkin karena perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Dalam kondisi tidak ada kesempatan investasi yang favorable, maka pemberian dividen atau pembelian saham
Tidak ada pajak dan biaya transaksi bagi investor akan sama saja. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang, dan dividen per lembar saham akan lebih besar. Akhirnya harga saham akan meningkat. Misalkan PT Ilesu memiliki laba dan harga pasar saham sebagai berikut. Laba setelah pajak 40 juta rupiah. Jumlah saham beredar 500.000. Laba per lembar saham 80 rupiah. Harga pasar saham setelah dividen adalah 960 rupiah. Price earning ratio 12 kali. Perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar 20 juta sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan. Maka dividen per lembar saham menjadi 20 juta dibagi 500.000 adalah 40 rupiah. Dengan demikian, investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar 1.000 rupiah. Misalkan perusahaan akan membeli saham dengan dana 20 juta, maka akan dapat dibeli saham sebanyak 20 juta dibagi 1.000, yaitu 20.000 saham. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar menjadi 480.000 lembar. Jadi, keuntungan per lembar saham menjadi sebesar 40 juta dibagi 480.000, sama dengan 83,33 rupiah. Apabila price earning ratio perusahaan tidak berubah sebesar 12 kali, maka harga pasar saham secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 83,33 kali 12 sama dengan 1.000. Dengan demikian yang diterima investor baik lewat pembagian dividen maupun pembelian kembali adalah sama, sebesar 40.